Seni bagian dari hidup. Seni dapat memperkaya dan bahkan memberi warna tersendiri untuk sebuah kehidupan. Tanpa seni, kehidupan akan terasa sunyi dan tak bermakna. Hal ini disadari betul oleh manusia sejak dulu. Untungnya, apresiasi seni mendapat tempat khusus dalam kehidupan manusia. Salah satunya dengan menyediakan sarana. Dalam bentuk bangunan bagi para pencinta seni, baik itu seni musik maupun seni tari. Untuk seni rupa yang berkembang kemudian, sarana untuk mengapresiasikannya semula tersedia seadanya. Bahkan bagi seni rupa terapan dan seni murni, ruang yang dimaksud baru direncanakan secara matang puluhan tahun terakhir. Dan perkembangan arsitektur memungkinkan manusia untuk mewujudkan apresiasi tersebut. Di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, seorang arsitek berkolaborasi dengan seorang seniman untuk mewujudkan sebuah ruang seni. Baskoro Tejo merancang sebuah ruang seni di kota Bandung. Setelah jujur pada perubahan pribadinya sebagai seorang arsitek. Lahir dari sebuah keluarga arsitek di Semarang pada tanggal 30 November 1959. Baskoro Tejo mulai tertarik pada dunia arsitektur karena pengaruh keluarga. Setelah lulus dari jurusan arsitektur ITB pada tahun 1982, Baskoro Tejo melanjutkan jenjang studinya hingga S3. Tidak mengherankan bila Baskoro Tejo saat ini masih menjadi salah seorang dosen arsitektur di ITB. Mencoba untuk selalu memberi makna tertentu pada karya-karyanya karena menurutnya arsitektur bukan hanya sekedar ilmu rancang bangun, tetapi seni arsitektur mempunyai arti yang lebih luas. Ia pun membuktikannya dalam karya nyata. Sederet penghargaan dari berbagai sayembara ia peroleh. Sebut saja, Desain Campus Center ITB pada tahun 2003. Di awal-awal karier dulu ya, waktu saya pertama kali mulai bekerja sebagai arsitek, itu saya sangat mementingkan style ya dulu. Sehingga seluruh karya saya itu yang pertama kali terpikir oleh saya dalam mendesain itu selalu style seperti apa nanti yang akan saya tampilkan dalam karya ini. Style menjadi begitu penting pada awal-awal karier saya karena memang saya belum mengetahui bahwa arsitektur itu ya lebih dalam dari itu. Namun makin kesini, Baskoro sudah banyak meninggalkan style. Karena baginya, style bukanlah segalanya. Dan bukan tujuan yang sebenarnya dari karya arsitektur. Yang lebih penting baginya adalah respon terhadap 3 hal. Respon terhadap tapak atau lahan. Respon terhadap lingkungan dan sosial sekitar. Baru respon terhadap art, style, gaya, dan sebagainya. Semisal, di setiap atap bangunan rancangannya, mengadaptasi unsur arsitektural lokal. Diterapkan agar senada dengan desain atap bangunan di lokasi sekitar. Selain itu, menggunakan material lokal seperti batu kali ekspos, keramik, dan kaca dalam rancangannya, dimaksudkan untuk lebih mempertegas kepedulian seorang Baskoro Tejo terhadap kekayaan budaya setempat,
seperti tampak dalam karya lainnya. Soekarno Memorial Center di Blitar, Jawa Timur. Saya melihat ke site, ke sekeliling daerah Blitar itu, tiba-tiba saya ketemu dengan candi di sekitar situ, namanya Candi Penataran. Candi Penataran itu bentuknya itu sangat bagus sekali. Yang tipologi candi di Indonesia kan sumbunya memusat, berundak-undak ke atas, simetri, dan semuanya dari batu, satu material. Saya mengambil transformasi Candi Penataran untuk bentuk Museum Bung Karno itu. Akhirnya jadilah Museum Bung Karno dengan bentuk Candi Penataran. Sinergi, kolaborasi, dan adaptasi. Semua proses diwujudkan di karya Baskoro Tejo lainnya seperti Selasar Sunario Art Space. Saat memulai merancang karya tersebut, dua dimensi bertemu, yaitu 3 prinsip responsif arsitek dan 3 kriteria yang diberikan seniman Sunario. Pertama, Baskoro dan Sunario setuju untuk tidak membongkar lahan lebih dari keperluan. Yang ingin dicapai adalah suatu ruang seni yang seolah menyeruak dan menyembul dari karakter lahan yang tidak rata dan cenderung curam. Kedua, punya sifat atau karakter budaya Sunda yang banyak dicerminkan pada desain lanskap. Ketiga, tentu saja Baskoro dan Sunario sepakat agar semua elemen desain di satu sisi bisa mencerminkan karakter karya Sunario, dan di sisi lain mampu berfungsi sebagai ruang untuk berkesenian. Kini, yang ada di lereng Bandung Utara adalah sebuah ruang seni yang kontradiktif, serta termaksud sekaligus manasuka. Selasar Sunario Art Space adalah persembahan seniman Sunario untuk perkembangan seni budaya Kota Bandung, Indonesia. Lanskap adalah terjemahan dari pentingnya mempertahankan fungsi resapan air dan keinginan Sunario untuk menyuarakan identitas alam Jawa Barat. Salah satu contoh, misalnya yang di sebelah kanan ini itu bambu ya. Tipikal landscaping Jawa Barat itu kan ada bangunan, panggung, kemudian ada balong. Balong itu kolam. Kemudian bambu. Di sini ada sekitar 7 spesies bambu yang ada di seluruh Jawa Barat. Bangunan Selasar memakai pendekatan planar, yaitu membentuk ruang hanya dari bidang-bidang datar yang sama sekali tidak ada detail. Sama sekali tidak ada unsur-unsur arsitektur yang menurut Baskoro tidak perlu. Bahkan pintu dan jendela yang biasa terdapat pada bangunan tradisional umumnya diolah sedemikian rupa menjadi hanya bukaan saja. Bidang-bidang tanpa detail apapun.
Detailnya sama sekali tidak ada. Supaya tidak mengalahkan benda-benda yang dipamerkan. Zero detail lah gitu kira-kira. Ruang pamer yang bentuk dasarnya polos adalah untuk membuat karya seni yang dipamerkan tidak kalah suara, bahkan sebaliknya tampil menonjol. Setiap penikmat seni diharapkan bisa mengapresiasi setiap karya seni tanpa matanya terusik dengan detail arsitektur bangunan berupa pintu ataupun jendela. Baskoro Tejo dan Sunaryo sama-sama berharap bahwa setiap penikmat seni bisa menemukan sesuatu yang selalu baru. Sesuatu yang baru bukan saja karena koleksi karya yang secara rutin berganti, tapi juga karena sirkulasi dan program ruang dibuat berdasarkan karakter labirin yang membiarkan orang bergerak bebas di dalamnya, dan selalu menemukan kejutan. Saya tadinya tidak mengusulkan adanya sign system atau rambu-rambu itu. Tapi ada suatu peraturan internasional bahwa sebuah public space, ruang publik itu harus ada signage. Padahal saya tidak menginginkan itu. Tapi untuk kita yang baru pertama kali datang, ada skenario utama dari program Ruang Selasar Sunaryo yang bisa disimak. Yaitu bahwa orang itu datang dari depan, dia akan diarahkan ke pintu masuk sebelah kanan, karena dari situ itu komposisi bangunan itu terlihat paling bagus. Memang sesuai namanya Sunaryo Art Space, ruang untuk seni dan berkesenian menjadi pemahaman pertama yang dikedepankan. Artinya, bidang dan ruang arsitektural dirancang untuk menjawab karya-karya seni yang ada. Dengan meletakkan ruang-ruang berderet bak sebuah sumbu, kehadiran bangunan utama yang terdiri dari 3 bagian untuk area pameran menjadi sangat krusial. Tiga bagian utama itu koleksi masterpiece dia, kemudian koleksi temporer dia, kemudian yang terakhir adalah koleksi klimaks dari tema bulan itu. Akses yang paling ujung di sana itu adalah musola. Sebuah amphitheater terbuka dihadirkan dengan rancangan khusus. Di sini, area duduk tidak didesain sebagaimana biasanya, yaitu 40 cm. Melainkan hanya 15 cm saja, dan sisanya digunakan untuk daerah resapan air. Kemudian di bawah itu ada amphitheater untuk mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni, tidak hanya tradisional tapi juga seni-seni modern, dan tidak hanya musik tapi juga drama, film, multimedia, dan sebagainya. Kemudian di bawah sana itu ada toko souvenir. Kembali kepada kepekaan Baskoro dan Sunaryo pada lingkungan. Hanya 10% saja lahan yang dipakai untuk bangunan. Sisanya
dibiarkan terbuka dan bernafas untuk mendukung keberlangsungan ketersediaan air wilayah sekitar. Simbolisasi karya Soenarjo yang modern dan bergeometris keras dengan mengakomodir unsur budaya lokal serta idealisme sang arsitek membaur dalam sebuah ruang seni Selasar Soenarjo. Kedepannya, Soenarjo akan mengembangkan program ruang untuk menampung visi tentang komunitas seni yang lebih lengkap. Dan secara arsitektur, Baskoro Tejo telah siap dengan konsep pengembangan. Tentu masih tetap dengan kepekaan yang sama. Peka terhadap tapak, lingkungan, dan gaya. Bahkan seperti pada rancangan-rancangan Baskoro yang belum terbangun. Setiap hari bagi mereka adalah kerja keras dan kesetiaan untuk kelestarian lingkungan Indonesia. Selain 22 kantor lapangan di 7 pulau besar Indonesia, kerja WWF Indonesia dipantau dan dikendalikan di sebuah kantor pusat di Jakarta. Karena mengemban tugas koordinasi yang sangat berat, yaitu menyelaraskan WWF seluruh Indonesia dengan Global World Wildlife Fund Network, kehadiran sebuah kantor pusat Indonesia yang ideal dan pantas menjadi isu yang sama penting dengan isu perubahan iklim. Sangat wajar kalau kemudian WWF Indonesia mengadakan sayembara arsitektur kantor pusat WWF Indonesia. Dalam dua frasa, klien menghendaki agar kantor WWF Indonesia ramah lingkungan dan ramah manusia. Di antara banyak peserta, Baskoro Tejo dengan prinsip arsitekturnya dan juga kejeliannya dalam menerjemahkan konten dan konteks yang diminta, berhasil terpilih menjadi pemenang. Temanya adalah A Camp in the Wood, Dancing with All the Existing Tree. Tema desain Camp in the Wood adalah terjemahan dari karakter kegiatan mayoritas staf WWF Indonesia dan karakter tapak yang disediakan. Mayoritas pekerja WWF Indonesia dan tentunya kantor WWF di belahan dunia lain bekerja di udara terbuka. Maka ide untuk membuat desain kantor yang tidak formal dan sederhana dianggap oleh Dewan Juri menjadi ide yang paling pas. Desain sederhana ini menimbulkan sensasi kerja yang tak terputus dengan alam luar, yang mungkin hampir mirip dengan sensasi kerja di lokasi dengan mendirikan tenda. Lahan yang disediakan memang merupakan lahan yang penuh dengan pohon rimbun di wilayah selatan dari kota Jakarta. Secara ekstrim,
pepohonan akan dibiarkan tumbuh, dan bangunan akan berkompromi dan menari bersama pohon-pohon yang ada. Desain ini sangat relevan dengan nilai-nilai menjaga ekosistem, hemat energi, menggunakan sebanyak mungkin bahan alami, dan menggunakan sebanyak mungkin bahan-bahan yang terbaru. Bukaan lebar dan kaca dihadirkan secara rasional untuk menyerap cahaya matahari yang datang dari sela-sela rimbunnya pohon. Ini tentu sangat mengurangi penggunaan lampu. Desain ini sangat mementingkan pengendalian suhu tanpa harus banyak menggunakan pendingin udara. Udara segar dan pengaturan kelembaban ditumpukan kepada desain cross ventilation yang cermat. Dengan cahaya alam yang banyak masuk, udara yang diatur dengan ventilasi silang, maka desain kantor ini juga memenuhi nilai yang penting dari klien, yaitu bahwa kantor WWF Indonesia harus bisa beroperasi tanpa biaya pemeliharaan dan operasional yang tinggi. Material tradisional Indonesia, yaitu bata merah expose, dianggap sangat sesuai dengan semangat menggunakan bahan bangunan yang terbarui dan semangat mengurangi pemakaian bahan kimia beracun. Satu lagi efek dari pemakaian bata merah expose ini, sengaja maupun tidak, mengangkat warna korporat WWF, yaitu oranye. Sifat terbuka dan sederhana juga dimekarkan dari penyebutan rumah WWF yang diusulkan arsitek. Arsitek menilai penting untuk menebarkan atmosfer informal dan cair, agar kantor WWF Indonesia tidak pernah mengintimidasi staf-staf yang datang dari kantor lapangan, ataupun tamu dan anggota komunitas WWF yang datang berkunjung untuk mempererat koordinasi. Jika ini selesai dibangun, diharapkan satu komunitas pejuang lingkungan bisa terus bekerja dan menari dengan alam, bahkan ketika mereka sesungguhnya berada di kantor pusat Jakarta.